Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara calon Wakil Presiden Mahfud MD mengingatkan Hakim MK agar penyelesaian sengketa Pilpres tidak berpatokan pada angka hasil pemilu. Mahfud pun mengutip ucapan Yusril yang pernah mengkritik MK agar Mahkamah Konstitusi jangan menjadi mahkamah kalkulator. Pernyataan Mahfud ini disampaikan di hadapan Hakim MK dalam persidangan perselisihan hasil pemilu sesi kedua. Dalam gugatannya, Mahfud mengingatkan fungsi lembaga MK yang pernah mendapat apresiasi karena berani memutus perkara dengan mempertimbangkan aspek substantif. Mahfud lalu menyinggung kritik Yusril terhadap MK sebagai mahkamah kalkulator saat menjadi saksi ahli tim Prabowo Hatta di sengketa Pilpres 2014. Saudara termohon dari KPU. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ketua Tim Hukum Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir menyebut putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia Capres-Cawapres merupakan awal dari kecurangan pelaksanaan Pilpres. Ari menjelaskan putusan MK yang membuat putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju dalam kontestasi Pilpres menjadi sumber kecurangan dan intervensi pemerintah demi memenangkan Prabowo Gibran. Tim Hukum Nasional Amin pun menuntut diadakannya pemilu ulang tanpa melibatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Yang pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami sebut Mahkamah, mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir. Pendaftaran Capres-Cawapres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan. Akibatnya, proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic process. Menanggapi dalil kecurangan pemilu yang disampaikan Tim Hukum Anies Muhaimin, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menilai permohonan Tim Amin tak berisikan bukti melainkan narasi berupa asumsi dan hipotesis. Besok Yusril dan tim akan menyampaikan jawaban dari permohonan yang dilayangkan pihak Anies Muhaimin. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Lalu sejauh mana dalil pemilu curang yang disebut Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud disebabkan intervensi Presiden Jokowi untuk memenangkan putranya bisa meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi? Kita bahas bersama Tim Hukum Nasional Amin Heru Widodo dan juga Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar. Selamat sore Mas Heru dan Bang Fritz, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak, selamat sore
Ya, Selamat sore Mas Heru, Mas Fritz. Wah, salah sebut nama sampai. saya ke Mas Heru terlebih dahulu. Mas Heru, Yuk. ini kan gugatan Anda dinilai hanya asumsi, hipotesa curang tanpa bukti yang bisa dibuktikan. Begitu kata lawan Anda. Bagaimana Anda bisa membuktikan narasi ini? Bukan hanya sekedar narasi. Ya, kalau sekedar narasi, kenapa minta ditunda siang sidangnya? Gitu kan? Kalau narasi jawab saja dengan narasi gitu loh. Ya kan? Kita jadwalnya pagi diminta ditunda siang supaya siap gitu kan. Nah, pertama begitu yang perlu jadi catatan. Yang kedua, kalau kami sih jelas menyampaikan bahwa ada pelanggaran terukur. Pelanggaran yang terukur ya. Dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu itu menjadi salah satu sebab diskualifikasinya peserta pemilu kada. Begitu. Nah, kalau ada yang menanyakan, loh kenapa pakai jurisprudensi putusan pemilu kada? Sejak 2019 dan 2022, putusan Mahkamah menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara pemilu kada dan pemilu. Sekarang sudah sama, tidak ada sekatnya. Makanya kemudian perilaku-perilaku kecurangan yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu bisa kita gunakan ukuran-ukuran penilaian pelanggaran yang terjadi dalam putusan-putusan Mahkamah di sengketa hasil pemilu kada. Itu terang benderang pelanggaran yang terukur ya mengenai persyaratan yang calon yang tidak dipenuhi itu clear. Putusan Mahkamah bisa mendiskualifikasi peserta. Ada yang diskualifikasi pasangan, satu pasang, ada yang diskualifikasi satu saja. Oke, Nah. Bang Frits, saya ke Bang Frits. Bang Frits, besok kan agendanya keterangan dari KPU, Bawaslu, dan juga pihak terkait. Apa yang akan pihak Anda jawab pada besok yang dimulai pukul 13.00? Ya, pertama-tama kami menghargai apa yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Usaha untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa kita sepakat dalam sebagai sebuah negara yang berdemokrasi, setiap persoalan tentu kita harus selesaikan melalui jalur-jalur hukum yang ada. Dan yang kedua, perlu juga kami sampaikan, Bang Heru benar di satu hal, bahwa rejim pilkada dan rejim pemilu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Tetapi kita juga harus kembali mengatakan bahwa sudah ada aturan mengenai bagaimana proses pilkada tersebut, Undang-Undang 10 tahun 2016 dan sudah ada Undang-Undang 7 tahun 2017. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Heru bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon. Tetapi hal tersebut tidak dapat kita sampaikan atau tidak dapat kita sandingkan dengan putusan 90 tahun 2023 yang tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum oleh Paslon 1. Kita terkait dengan kembali kami harus mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat umur, Mbak, itu di Mahkamah Konstitusi ada 9 putusan. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana filosofis cara berpikir Mahkamah Konstitusi, kita harus mengacu kepada 9 putusan. Dan salah satunya adalah putusan 90 tahun 2023. Dan kalau kita membaca kembali putusan Mahkamah Konstitusi pasca 90, ada putusan 141, ada putusan 145, ada putusan 154 di 2023. Di dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatakan bahwa putusan 90 2023 terkait dengan syarat umur itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, ini yang menarik Bang Frits. Maaf saya potong. Karena ini disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan meskipun ada putusan dari Mahkamah Kehormatan tidak menjadikan putusan 90 itu tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi ini yang perlu ditegaskan. Jadi Paslon 1 mengulang terus, tapi lupa bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan hal tersebut sebelumnya. Nah, tapi yang menjadi sorotan adalah Timnas Amin juga menyebut bahwa pencalonan Gibran lah yang disimpulkan sebagai sumber terjadinya kecurangan. Gimana Bang Frits? Ini saya rasa ini kalau yang ini kan kita harus mengacu, Mbak, kepada sebuah proses di Mahkamah Konstitusi. Proses hukum mengatakan siapa yang mendalilkan dia harus proses bisa membuktikan. Itu satu. Dan yang kedua, proses pemilu ini kan proses yang panjang, Mbak.
bukan hanya pada hari pemungutan suara. Dan saya yakin Bang Heru juga sepakat, ada proses pencalonan, ada proses pemilihan penyelenggara pemilu, ada proses kampanye, ada proses masa tenang, dan ada proses pemungutan suara, dan ada proses rekapitulasi. Seluruh rangkaian itu adalah namanya proses pemilu. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa ada satu proses, dan proses tersebut sudah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi bahwa syarat umur itu merupakan sesuatu yang sah dan konstitusional, itu kan adalah sebuah fakta hukum yang tidak dapat kita bantahkan kembali. Kenapa kita harus membantah sesuatu yang sudah jelas dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi? Oke, saya ke Bang Heru. Bang Heru, Anda di Timnas Amin menyebut bahwa Gibran sumbernya TSM kelanjutannya. Lalu bagaimana pihak Anda membuktikan peristiwa ini? Ya, pertama kalau 01 tidak menggunakan dalil TSM, pelanggaran yang terukur dalilnya. Jadi begini, kami nggak menyoal putusan 90. Putusan 90, putusan pengujian undang-undang pemilu, itu memang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi kami berpijak dari putusan DKPP. 5 Februari. DKPP menyatakan apa? KPU melanggar prosedur. Ya kan? Ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU ketika menetapkan pasangan calon. Di mana ketika itu ia menerima pencalonan dengan syarat yang berlaku dalam PKPU masih 40 tahun. Ya kan? Itu tidak bisa dibantah. Kita lihat dari SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, dasar menimbangnya apa? PMK yang lama. Loh, bagaimana PKPU yang lama. PKPU 19 2023. Syaratnya apa? 40 tahun. Ya kan? Dalam keputusan itu jelas gitu. Kemudian DKPP sudah menyatakan itu melanggar hukum. Nah, itu baru kita ketahui 5 Februari. 5 Februari di dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada sengketa tidak ada pintu untuk bisa masuk ke Bawaslu. Makanya kita tidak bisa masuk ke Bawaslu. Ya kan? Tidak bisa masuk juga ke PT UN. Gitu. Nah, kemana masuknya? Sekarang ke Mahkamah Konstitusi. Itu dasarnya. Nah, kemudian ketika pelanggaran yang secara kasat mata itu muncul, masuklah kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pasangan calon anak presiden. Penggelontoran bansos, tadi kita buktikan bagaimana bansos digelontorkan secara tidak masuk akal. Januari, ya, digelontorkan di bulan Januari sama dengan penggelontoran bansos setahun di tahun sebelumnya. Nah, itu dampaknya luar biasa. Kemudian pengerahan aparat desa, pengerahan kekuasaan kementerian. Wah, ini bukti-buktinya semua Anda sudah pegang dan akan dibuktikan di sidang. Tadi sudah disahkan. Tadi sudah disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, buktinya sampai P158. Ada semua di situ. Nah, tapi gini, Mas Heru, dengan proses yang sudah berjalan, apa bisa untuk membatalkan yang sebelumnya ini? Oh, bisa. Ya, kita ingat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu kada Kabupaten Sabuarai Jua. Bahkan itu sudah tinggal pelantikan. Tapi Mahkamah bisa masuk menilai karena ada pelanggaran terukur di mana syarat itu tidak terpenuhi. Tapi kan ini Pilpres. Iya, sama. Jadi di dalam putusan MK ya nomor 85 2022 sudah dinyatakan tidak ada lagi sekat antara rezim pemilu dan pemilu kada. Oke, silakan Bang Frits dijawab. Ya, karena menurut 01 bisa dibatalkan. Mbak, apakah saya bertanya nih, apakah putusan peradilan harus dilaksanakan? Yang kedua, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu dilaksanakan atau tidak? Nah, kalau kita sepakat bahwa putusan peradilan, putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan, siapapun kita, lembaga manapun harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu merupakan sesuatu yang harus kita terima. Terkait dengan proses DKPP adalah proses di mana proses peradilan etika terhadap orang per orang dari anggota KPU. Sebelum kita masuk kepada putusan DKPP tersebut, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Heru, bukankah kita mau sedikit bertanya, kenapa KPU harus sampai seperti itu? Karena dalam proses, pada saat harus melakukan sesuatu, anggota KPU harus memilih antara kondisi reses dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.
Bukankah kita ingin ada melaksanakan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi sehingga seperti itulah terjadi apa dugaan pelanggaran mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur yang kemudian terakhirnya itu menjadi dasar bagi DKPP untuk menjatuhkan etika. Meskipun harus kita tegaskan kembali bahwa DKPP tidak membatalkan ataupun tidak menyatakan bahwa proses pencalonan Mas Gibran itu memiliki cacat hukum. Tidak ada bantahan ataupun tidak ada perkataan seperti itu dalam putusan DKPP. Dan yang kedua, kalaupun misalnya, ini kan saya bertanya kepada tim Paslon 1 yang ada sama Bang Heru, pada pasca proses pencalonan Mas Gibran, seandainya saat itu Paslon merasa bahwa proses pencalonan Mas Gibran itu tidak sesuai, kenapa pada saat KPU menentukan siapa paslon 1, paslon 2, dan paslon 3, kenapa itu tidak ke Bawaslu? Bukankah ada proses sengketa pencalonan ke Bawaslu? Tapi Karena itu tadi tidak katanya udah dilakukan. ditutup di tanggal 5 itu. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh paslon 1 ataupun Oke, paslon 3. ditahan. Kalau Kenapa kalau Mas Heru nggak memang dilakukan merasa saat itu? itu kan Iya, bisa dibawa ke begini. Bawaslu. Jadi ketika penetapan pasangan calon, ya 01 sudah mengajukan keberatan kepada KPU dan di situ ada Bawaslu. Di situ ada KPU dan ada Bawaslu yang hadir langsung ketika penetapan pasangan calon. Nggak ada reaksi. Kenapa nggak ada reaksi ya? Bawaslu sudah nggak punya kekuatan, sudah dikondisikan. Disampaikan keberatan bahwa ini tidak memenuhi syarat. Bukan kami menyoal putusan MK dilaksanakan atau tidak. Tapi ya ada cacat di dalam penetapan pasangan calon itu. Kenapa KPU tidak minta secara khusus kepada DPR? Kan bisa untuk segera mengejar perubahan PKPU. Ya. Mas Heru, Tapi tadi Anda menyebut menerima Bawaslu saat pencalonan itu dengan sudah tidak menggunakan punya itu. kekuatan. Anda punya buktinya? Oh punya. Kami punya buktinya. Ketika kami keberatan, dokumennya ada, saksinya juga ada. Nah, kalau kita mencermati keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon, jelas dasar memutusnya itu PKPU yang lama. Oke. PKPU yang lama itu 40 tahun. Oke, Gitu. Bang Jadi Frits, cacat ini disebut diklaim bukti-buktinya sudah lengkap, bahkan sudah disahkan tadi. Lalu bagaimana dari tim Anda untuk mematahkan adanya bukti-bukti yang akan dibawa oleh 01 khususnya 03 juga terkait pembagian bansos, bahkan disebut juga Bawaslu sudah tidak punya kekuatan saat itu? Saya melihat bahwa rezim pemilu yang ada kita miliki sekarang, Mbak, ya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 adalah produk politik yang telah disepakati oleh partai politik yang ada di paslon 1, paslon 2, dan di paslon 3. Kesepakatan tersebut, saya mengacu bahwa itu ada sebuah kesepakatan, kan undang-undang kan adalah sebuah kesepakatan partai politik dan pemerintah telah memberikan jalur mana, apakah jalur Bawaslu, jalur DKPP, jalur Mahkamah Konstitusi, itu merupakan kesepakatan yang telah disepakati dan sudah kita lakukan sejak tahun pemilu 2019. Oleh karena itulah tentu saja setiap apa yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3 tentu akan kami bantah di Mahkamah Konstitusi. Salah satu dasarnya adalah bahwa terkait dengan bantahan tersebut seharusnya sudah disampaikan kepada Bawaslu, sudah disampaikan pada saat diketahui, tetapi kan paslon 1 ataupun paslon 3 tidak menunggu untuk melaksanakan. Kalau memang memakai pola berpikir yang disampaikan oleh Bang Heru tadi, seandainya pada saat proses penetapan calon ditemukan ada sebuah dugaan bahwa tidak pas atau tidak cocok, kenapa tidak datang ke Bawaslu? Bukankah tugas kita sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan dugaan tersebut kepada Bawaslu? Tapi kan tidak. Dan yang kedua, soal bansos misalnya, bukankah bansos itu adalah sebuah kebijakan yang disetujui oleh partai politik? Bukankah partai politik pendukung paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 menyetujui bagaimana sebuah anggaran itu diberikan? Kan pemerintah tidak dapat melaksanakan bansos apabila tidak ada persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu kan merupakan program pemerintah. Tentu saja paslon 1 dan paslon 3 ingin mengait-ngaitkannya itu kepada proses pemilu. Meskipun kita harus kembali, kami harus meletakkan ke dalam fakta bahwa pada saat penetapan anggaran, persetujuan kepada bansos, apakah partai pendukung 1 dan 3 protes? Oh, bansos jangan diberikan. Kalau memang protes, harusnya protes juga pada saat proses penetapan. Tapi kan kemudian pada saat itu diberikan, kemudian baru sekarang
mengatakan bahwa ada hubungannya kepada proses pemilu. Meskipun tentu saja kami akan bertanya, di mana hubungan, di mana di daerah mana, bagaimana proses yang akan menghasilkan proses elektabilitas, itu kan sesuatu yang tentu saja itu merupakan tugas daripada paslon 1 untuk paslon 3 untuk bisa membuktikan di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Heru, ini Anda juga menyebut bahwa ada aparat negara termasuk menteri yang ikut dalam pergerakan penguasa untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.